Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video ini Ibu akan menjelaskan tentang materi matematika wajib kelas 10 semester ganjil, yaitu tentang sistem persamaan linear tiga variabel atau yang akan biasa disebut dengan SPLTV. Nah, sebelum masuk ke SPLTV, Ibu mau mengingat kembali yaitu tentang kita ingat kembali recalling yaitu tentang misalkan ada soal seperti ini. Nilai X dan Y yang memenuhi persamaan X ditambah 5Y sama dengan 13 dan 2X kurang Y sama dengan 4 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, ya, kita memakai metode yang namanya substitusi dan eliminasi. Itu termasuk dalam contoh soal tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dari soal itu kita gabungkan persamaannya, kita peroleh sistem persamaan linear dua variabel, yaitu X ditambah 5Y sama dengan 13, kemudian 2X kurang Y sama dengan 4. Nah, eh, X ditambah 5Y ini, nah, X ditambah 5Y sama dengan 13 ini kita sebut dengan persamaan 1. 2X kurang Y sama dengan 4, kita sebut dengan persamaan 2. Kalau berdiri sendiri, ini namanya persamaan linier. Kalau hanya satu namanya persamaan linier, dua variabel. Nah, kalau lebih dari satu, di sini ada dua persamaan, kita gabung jadi satu, namanya sistem persamaan linier dua variabel. Nah, dalam sistem persamaan linear dua variabel ini nanti juga akan kita pakai juga di sistem persamaan linear tiga variabel. Yang harus kamu tahu adalah ada beberapa istilah di sini. Nah, yang pertama yang namanya variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel itu huruf-hurufnya di sini. Huruf-hurufnya, Nak. Nah, huruf-hurufnya, Nak. Nah, huruf-hurufnya di sini ada variabel X, di sini variabel. Ini namanya variabel, ada variabel Y, di sini ada variabel. Nah, karena di sini ada dua variabel yaitu X dan Y, makanya ini disebut sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian ada istilah yang harus kamu tahu yaitu yang namanya koefisien. Nah, koefisien adalah bilangan yang menjadi pasangan dari variabel. Nah, misalkan di sini X ini, variabel X ini, bilangannya pasangannya berapa? Kalau tidak dituliskan berarti di sini ada angka 1. Berarti koefisien di sini 1. Nah, untuk 5Y di sini, 5Y ini koefisiennya berapa? Bilangan di depan variabel pasangannya. Nah, plus 5 yaitu 5. Untuk 2X ini koefisiennya berarti 2. Nah, berarti untuk di sini koefisiennya kalau di sini negatif, berarti di sini negatif 1. Itu namanya koefisien. Koefisien yaitu bilangan di depan variabel. Nah, kemudian ada istilah yang ketiga namanya konstanta. Nah, konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel atau jomblo. Nah, di sini nih, misalkan ada 13. Jomblo dia sendirian, hanya bilangan saja. Nah, itu disebut konstanta. 4 ini juga disebut dengan konstanta. Nah, jadi bisa kamu mengerti ya, mana yang disebut variabel, mana yang disebut koefisien, dan mana yang disebut dengan konstanta. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear variabel ini, masih ingat pelajaran SMP yaitu dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, nanti untuk sistem persamaan linear tiga variabel kita juga akan menggunakan metode ini, metode eliminasi dan substitusi. Nah, kita akan pakai metode eliminasi dan substitusi ya di sini. Nah, oke, lanjut ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Nilai X
Y dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut ini adalah, nah ada sistem persamaan di sini 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 7. 2X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. 5X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 7. Nah, sebelum itu variabelnya di sini dilihat ada berapa variabel. Nah, ternyata di sini ada 3 variabel. Ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Nah, lebih dari satu persamaan disebut sistem atau sistem persamaan linear. Nah, ada 3 variabel berarti sistem persamaan linear 3 variabel. Ada 3 variabel di sini. Nah, ini yang disebut koefisiennya ya, 4. Nah, cara menentukan nilai X, Y, dan Z-nya, seperti Ibu bilang tadi, kita mau menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Berarti kita langkah pertama yaitu mengeliminasi. Langkah pertama yaitu mengeliminasi. Nah, di sini dilihat. Di sini yang mau dieliminasi yang mana? Lihat ya, 2 persamaan yang koefisiennya sama. Ada yang koefisiennya sama tidak? Lihat koefisien dari X. Nah, tidak ada yang sama, beda semua. Koefisien dari Y, tidak ada yang sama atau beda semua. Koefisien dari Z, nah ada. Ini kita misalkan di sini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, persamaan 2 dan 3, koefisien dari Z-nya sama. Berarti kita bisa mengeliminasi persamaan 2 dan 3 terlebih dahulu. Nah, memilihnya seperti itu. Lihat, kalau ada yang sama, itu dieliminasi terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang sama, sembarang kamu mau mengeliminasi sepasang-sepasang yang mana boleh ya. Nah, kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2-nya 2X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. Nah, persamaan 3-nya 5X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 7. Nah, koefisiennya sudah sama. Nah, dilihat. Berarti kita bisa langsung hilangkan atau eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Karena sudah sama, nah dilihat di sini. Kalau tandanya sama, positif semua atau negatif semua di sini dikurangi ya. Kalau tandanya sama berarti dikurangi. Kalau tandanya berbeda, di saat salah satu positif, salah satunya negatif, di sini ditambah. Nah, diingat-ingat ya. Kalau tandanya sama dikurangi. Kita kurangi berarti di sini 2X kurangi 5X, negatif 3X. Negatif 3Y dikurangi 4Y. Negatif 7Y sama dengan 4 dikurangi 7, negatif 3. Nah, biar tidak negatif, kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 3 kali negatif 1 yaitu 3X. Di sini negatif 7 kali negatif 1 plus 7Y sama dengan negatif 3 kali negatif 1, 3. Nah, selanjutnya ini kita sebut dengan persamaan yang keempat. Kemudian, langkah selanjutnya, eliminasi sepasang lagi karena 2 dan 3 sudah, berarti kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 7. 2X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. Karena tadi di awal kita mengeliminasi Z, nah eliminasi yang kedua juga harus Z yang dieliminasi ya. Seperti itu ya. Misalkan di awal kamu yang dieliminasi X, berarti eliminasi kedua juga harus X. Jadi mengikuti eliminasi yang pertama ya.
Berarti di sini kita eliminasi Z. Lihat koefisien Z-nya. Nah, persamaan 1 koefisien Z-nya 3. Persamaan 2 koefisien Z-nya 2. Nah, belum sama kan? Kita samakan koefisiennya dengan mencari KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 berapa? 6 kan? Nah, berarti yang atas kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kalikan dengan 3. Nah, menjadi seperti ini. Berarti 4X kali 2 yaitu 8X plus 2Y kali 2 plus 4Y plus 3Z kali 2 plus 6Z sama dengan 7 kali 2, 14. Nah, kemudian 2X kali 3. Di sini 6X dikurangi 9Y ditambah 6Z sama dengan 12. Kemudian baru kita eliminasi. Di sini tandanya sudah sama. Bilangannya sudah sama, sama-sama 6. Lihat, tambah atau kurang? Nah, tandanya sama, di sini dikurang. 8X kurangi 6X, 2X, 4Y kurangi negatif 9Y itu ditambah 13Y sama dengan 14 kurangi 12, 2. Ini kita sebut persamaan ke-5. Nah, langkah selanjutnya yaitu eliminasi. Persamaan 4 dan 5. Eliminasi persamaan 4, tadi persamaan 4-nya 3X ditambah 7Y sama dengan 3. Persamaan kelimanya 2X ditambah 13Y sama dengan 2. Sekarang eliminasi Y. X atau Y. Nah, lihat yang paling mudah kita eliminasi X karena bilangannya lebih kecil. Berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan dengan 3. Maka menjadi 6X ditambah 14Y sama dengan 6. 6X ditambah 39Y sama dengan 6. Nah, di sini tandanya sama-sama positif. Berarti di sini dikurangi ya. 14Y kurang 39Y yaitu negatif 25Y sama dengan 0. Maka Y-nya 0 dibagi negatif 25 yaitu 0. Ini Y-nya. Y-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah mengeliminasi 3 kali, yaitu langkah selanjutnya mensubstitusi. Apa itu mensubstitusi? Nah, substitusi artinya mengganti. Mengganti substitusi Y sama dengan 0 ke urut ya ke atas. Nah, berarti kalau nggak ke persamaan 5 ya ke persamaan 4. Jangan langsung ke persamaan 1, 2, atau 3. Ke persamaan 4 atau 5 dulu. Boleh misalkan ke persamaan 4. Berarti persamaan 4, 3X ditambah 7Y sama dengan 3. Kita ganti Y-nya dengan 0. Berarti 3X ditambah 7 kali 0 sama dengan 3. Berarti 3X, ini 7 kali 0, 0 ya, sama dengan 3. X sama dengan 1. Kita peroleh X-nya 1, Y-nya 0. Nah, langkah terakhir yaitu substitusi X sama dengan 1, Y sama dengan 0 ke, nah baru boleh 1, 2, atau 3 di sini. Misalkan kedua, boleh-boleh saja ya. Kita substitusi ke persamaan 2, yaitu 2X kurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. Kita ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan 0. Berarti 2 kali 1 kurangi 3 kali 0 ditambah 2Z sama dengan 4. 2 kali 1, 2 kurangi 0 ditambah 2Z sama dengan 4. Berarti 2Z sama dengan nih. Berarti 2-nya berarti 4 dikurangi 2 ya. Kita ruas ya. Di 2Z sama dengan 2. Z-nya sama dengan 1. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 1. Mana hasilnya?
101. 101 ya, berarti jawabannya yang B. Nah, jadi untuk mengerjakannya, eliminasinya kita sebanyak 3 kali, substitusinya sebanyak 2 kali. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, nilai X yang memenuhi SPLTV X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Y sama dengan Y ditambah 3Z sama dengan 5. 4Z sama dengan 8 adalah, nah pilihan gandanya di sini. Nah, kalau ada soal seperti ini das SPLTV ya, ada 3 persamaan di sini, variabelnya juga ada 3 ya. Nah, cara cepatnya kerjakan dulu yang paling pendek di sini. Di sini paling pendek berapa? Persamaan ketiga kan? Nih, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3 kan? Nah, yang paling pendek mana? 4Z persamaan 3. Berarti di sini 4Z sama dengan 8, kita peroleh Z-nya sama dengan 8 bagi 4, 2. Nah, Z-nya sama dengan 2. Lanjut ke lebih yang agak panjang sedikit. Ke persamaan kedua. Berarti kita substitusi Z sama dengan 2 ke persamaan kedua. Berarti Y ditambah 3Z sama dengan 5. Kita ganti Z-nya dengan 2. Berarti Y ditambah 3 kali 2 sama dengan 5. Y ditambah 3 kali 2, 6 sama dengan 5. Berarti Y sama dengan 5 dikurangi 6, negatif 1. Nah, Y-nya negatif 1. Yang ditanyakan kan X-nya. Berarti kita cari X-nya. Nah, cari X-nya hanya di persamaan 1. Berarti kita substitusi Y sama dengan negatif 1, Z sama dengan 2 ke persamaan 1. Tadi persamaan satunya X tambah Y tambah Z sama dengan 2. X-nya kita cari belum ada, ditambah Y-nya itu negatif 1, Z-nya 2 sama dengan 2. X negatif 1 tambah 2 ya, plus 1 sama dengan 2. X sama dengan 2 kurangi 1. X sama dengan 1. Jadi hasilnya X-nya sama dengan 1. Ya, yang C ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, pilih yang paling pendek dulu. Nah, itu yang dicari. Baru ke tahap yang agak panjang lagi ya. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini sama. Jika X, Y, dan Z adalah solusi dari SPLTV berikut ini, dari 2X tambah Y sama dengan 3, 3Y tambah Z sama dengan 5, negatif 5, X kurangi Z sama dengan negatif 1. Nah, yang ditanyakan nilai X ditambah Y. Yang ditanyakan nilai X ditambah Y. Nah, karena kita mau yang dicari hanya X tambah Y-nya, yang kita butuhkan berarti hanya X dan Y. Berarti Z di sini tidak dibutuhkan ya, berarti Z kita harus hilangkan. Berarti atau kita harus eliminasi. Nah, berarti kita eliminasi ini disebut persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, langkah pertama kita eliminasi dulu, eliminasi Z. Berarti eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Kenapa Z dieliminasi? Karena Z di sini tidak dipakai ya. Nah, kita eliminasi 3Y ditambah Z sama dengan negatif 5. X dikurangi Z sama dengan negatif 1. Lihat, koefisiennya sudah sama belum? Sudah sama, sama-sama 1. Nah, dilihat tandanya di sini. Kalau tandanya berbeda, satu positif, satu negatif, di sini
tambah ya, jangan lupa ya. Nah, kita bisa langsung hilangkan karena koefisiennya sama, berarti ditambah ya. 3Y tambah X ya tetap itu. 3Y ditambah X. Sama dengan negatif 5 ditambah negatif 1. Negatif 6. Nah, biasanya kan susunannya X dulu. Nah, kita ubah ya. Berarti X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Kita sebut ini persamaan keempat. Nah, kita sebut persamaan keempat ya. Kemudian kita langkah selanjutnya. 2 dan 3 sudah. Maaf ya. Aku hapus dulu biar tidak terhapusnya. Aduh. Kita itu ya. Lanjutkan ya. Tadi persamaan 2 dan 3 sudah. Berarti sekarang mengeliminasi persamaan. Eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. 1 dan 4. Nah, 1 dan 4. Langsung 1 dan 4. Karena sama-sama sudah punya X dan Y ya. Tidak perlu dengan 1 dengan kemisalan yang lain. Tidak perlu. Karena hanya kita butuhkan X dan Y-nya saja. Z-nya sudah hilang. Berarti kita sudah peroleh persamaan yang hanya ada X dan Y-nya. Yaitu kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 4. Persamaan satunya 2X ditambah Y sama dengan 3. Persamaan 4-nya X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Nah, di sini kita mau menghilangkan apa? Atau mau mengeliminasi apa? Misalkan kita mau mengeliminasi X. Di sini dilihat. Yang persamaan 1 koefisien X-nya 2. Persamaan 4 koefisien X-nya 1. Belum sama. Biar sama, yang atas kita kalikan dengan 1. Yang bawah kita kalikan dengan 2. Ya. Menjadi 2X kali 1, karena kalikan 1 berarti tetap ditambah Y sama dengan 3. Nah, yang bawah kita kalikan 2. Berarti 2X ditambah 6Y sama dengan negatif 12. Nah, lihat di sini tandanya sama. Sudah sama koefisiennya ya, sama-sama 2, tandanya sama berarti dikurangi. Y kurangi 6Y. Negatif 5Y sama dengan 3 dikurangi negatif 12. 15. Berarti Y sama dengan negatif 3. Y-nya ketemu negatif 3. Kemudian langkah selanjutnya, substitusi Y sama dengan negatif 3 boleh ke persamaan 1 yang ada X-Y-nya saja ya. Boleh ke persamaan 4. Misalkan ke persamaan 1 ke 1. Boleh saja. Ke 4 juga boleh. Jangan ketiga, karena di situ kita tidak butuh Z. Z-nya sudah kita hilangkan ya. Ke 1, misalkan berarti di sini 2X ditambah Y sama dengan 3. Kita ganti Y-nya dengan negatif 3. Berarti 2X dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi 2X sama dengan 3 ditambah 3. 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 3. Nah, lihat di soal yang ditanya X ditambah Y. Nah, yang ditanya X ditambah Y ya. Maaf ya tadi. X ditambah Y. X ditambah Y. Berarti X-nya 3. Y-nya negatif 3. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Nah,
mana 0? Ya, yang C. Itu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini sudah dalam bentuk soal cerita, soal yang dalam kehidupan sehari-hari di sini ya. Nah, kalau untuk mengerjakan soal cerita, nah, kita baca dulu soalnya. Pada suatu hari, Andi, Budi, dan Chandra panen buah jeruk. Hasil kebun Chandra 10 kg lebih sedikit dari hasil kebun Andi dan 10 kg lebih banyak dari hasil kebun Budi. Jika hasil panen ketiganya adalah 195 kg, maka hasil panen Andi adalah, ditanyakan hasil panen Andi. Nah, di sini soal cerita. Nah, untuk mengerjakan soal cerita di sini, kita buat yang namanya model matematika. Nah, namanya model matematika. Apa itu model matematika? Matematika. Nah, kita di sini memisalkan. Misalkan hasil panen Andi. Hasil panen Andi. Kita misalkan sebagai A. Akan hasil panen Budi. Kita misalkan dengan B. Hasil panen Chandra. Kita misalkan dengan C. Di sini biar gampang ya. A, B, C gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Setelah kita memisalkan buat model yaitu selanjutnya hasil kebun Chandra berarti C sama dengan Chandra apa di sini 10 kg lebih sedikit dari hasil kebun Andi. Karena lebih sedikit berarti hasil kebun Andi. Karena lebih sedikit 10 kilo berarti dikurangi 10. Dan 10 kg lebih banyak dari hasil kebun Budi. Nah, Chandra itu 10 kg lebih banyak. Berarti kalau hasil kebun Budi B, kalau C-nya 10 kilo lebih banyak, berarti B ditambah 10 ya di sini. Kemudian, jika hasil panen ketiganya 195, berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 195, maka hasil panen Andi, nah yang di sini ditanyakan hasil panen Andi ya. Jadi nanti yang ditanya hasil panen Andi. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, nah karena yang kita butuhkan hasil panen Andi, maka C kan kita tidak pakai. Nah, kita C bisa eliminasi. Kita eliminasi. Misalkan kita di sini sebut persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Maka kita eliminasi. Kita nggak butuh C kan? Berarti kita eliminasi C dulu. Eliminasi. Aku eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. C sama dengan A kurangi 10. C sama dengan B ditambah 10. Karena kita mau eliminasi C, C-nya koefisiennya sudah sama. Berarti langsung kita bisa. Koefisiennya sama, tandanya sama. Berarti dikurang ya. Berarti di sini 0 sama dengan berarti A min B min 10 kurangi 10 negatif 20. Kita ubah biar B-nya tidak negatif berarti kita ruas di sini B sama dengan A dikurangi 20. Kita sebut sini persamaan keempat. Ya. Kemudian setelah itu kita substitusi. Langkah selanjutnya substitusi B sama dengan A kurangi 20 ke mana? Boleh ke 1 atau ke 2? Misalkan ke 1. Substitusi, nah maaf ya. Gini aja biar lebih pendek.
Nah, substitusi. Nah, substitusi. Substitusi persamaan 1 dan 4 ke persamaan ketiga. Ya, jadi persamaan ketiganya A tambah B tambah C sama dengan 195. A-nya tetap A, B-nya kita ganti ini. Berarti B-nya itu A kurangi 20. Nah, C-nya kenapa pilih 1? Nah, yang dipilih yang mengandung A. Kenapa tidak 2? Karena biar semuanya pakai A. Yang kedua ini kan ada B-nya. Nanti lebih kita harus nyari lagi. Berarti pakai yang 1. Makanya kita pakai 1. Kita buat dalam bentuk A semua. Berarti C-nya menjadi ditambah A kurangi 10 sama dengan 195. Kita hitung A tambah A yaitu 3A. Negatif 20 kurangi 10, negatif 30 sama dengan 195. Berarti 3A sama dengan 195 ditambah 30. 3A sama dengan berapa di sini? 225. Hanya berarti 225 dibagi 3. Hasilnya 75. Berarti hasil A tadi apa? A itu tadi hasil panen Andi. Berarti hasil panen Andi yaitu 75 kilogram. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada soal cerita, kita buat model matematikanya dulu. Kita misalkan mana sebagai X, boleh A, boleh B, boleh C, boleh X, boleh Y, boleh Z, boleh-boleh saja ya variabelnya ya. Nah, buat model matematikanya dulu. Kita misalkan mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya, atau mana X-nya, mana Y-nya, atau mana Z-nya. Baru disubstitusi atau eliminasi. Oke ya. Mungkin itu saja untuk materi sistem bersama linear 3 variabel. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.